Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singgi Prayogi Hidayat, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang sastra populer, yaitu Ciklit dan Tinlit. Apa sih Ciklit dan Tinlit itu? Sebelum membahas pengertian, ciri-ciri, dan perkembangan Ciklit maupun Tinlit di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari sastra dan sastra populer. Sastra adalah sebuah sarana komunikasi yang efektif sebagai mediator dalam menggambarkan pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lotman, kritikus sastra asal Inggris, mengungkapkan bahwa sastra adalah wacana yang memodelkan semesta yang tidak terbatas dalam satu semesta imajiner yang terbatas. Begitu pula halnya sastra populer. Sastra populer dikaitkan dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kedisiplinan, profesionalisme, dan kerja keras. Bisa dibilang sastra populer sebagai sarana pelarian, upaya menghibur dari kenyataan hidup keseharian yang monoton dan menjemukan. Adapun sastra serius atau yang nyastra bukan sekedar merekam alam kehidupan, tapi juga membincangkannya kembali melalui pertukangan, manipulasi, dan rasa bahasa. Dikatakan populer karena di antaranya tema, teknik bahasa, dan teknik penulisannya mengikuti pola umum yang tengah digemari masyarakat pembacanya. Sastra populer tidak hanya menghibur, tapi juga dinikmati sebagai sarana seni, sehingga sastra populer, terutama novel, tidak saja dipandang sebagai barometer perkembangan sosial, budaya, ekonomi masyarakatnya, tapi juga masyarakat dunia. Sastra populer di awal di tahun 1890, yaitu dengan hadirnya bacaan yang ditulis orang Cina Melayu dengan penggunaan bahasa Melayu rendahan yang hanya terbatas di kalangan tertentu. Tahun 1970-an sampai 1990-an, fiksi populer kembali bermunculan, ditandai dengan terbitnya novel Cintaku di Kampus Biru, Lupus, Balada Siroy, dan lain sebagainya. Pada tahun 2000-an, bermunculan novel berjenis Ciklit dan Tinlit. Nah, Ciklit dan Tinlit inilah menjadi awal bangkitnya kembali sastra populer dalam dunia kesusastraan Indonesia. Ciklit dan Tinlit berhasil menciptakan dunianya sendiri, mulai dari pembaca, percetakan, pasar, hingga melahirkan fans setia. Juga memicu penulis-penulis muda yang kreatif dan energik. Ciklit, singkatan dari Chick Literature, bercerita tentang kehidupan wanita muda metropolitan masa kini. Tokoh utama perempuan digambarkan sebagai tokoh 25-35 tahun yang tegar, mandiri, berpikiran maju, dan bergaya hidup modern. Sementara Teen Lit atau singkatan dari Teen Lit Literature merupakan sebuah sastra dengan pembaca belasan. Penyajiannya yang menceritakan konflik anak remaja dan anak sekolahan menjadikan Teen Lit menjadi sastra yang punya ruang tersendiri di hati para remaja. Remaja menjadi sentralnya. Selain membakar semangat para penulis muda untuk berani berekspresi, itu juga mampu meramaikan dunia perbukuan di Indonesia serta meningkatkan minat baca. Jadi, meski dinilai miring oleh sejumlah kalangan, kehadiran Teen Lit maupun Ciklit itu sendiri memang bukannya tanpa nilai positif. Selain membakar semangat para penulis muda untuk berani berekspresi, Ciklit dan Teen Lit terbukti mampu meramaikan dunia perbukuan di Indonesia. Terlebih lagi, dengan membanjirnya jenis bacaan yang sangat mudah dicerna ini, minat baca masyarakat turut meningkat. Khususnya Teen Lit juga cukup berhasil mengangkat kehidupan remaja, meski masih terbatas pada remaja perkotaan ke permukaan, sekaligus menawarkan alternatif jati diri sebagaimana dikemukakan Santoso bahwasanya Teen Lit adalah sebuah bacaan yang menggambarkan remaja yang tengah mencari jati dirinya, serta konflik remaja di mana saat hormonnya sedang berkembang, mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baru di usia dewasa muda tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.